seorang perempuan ditemukan tak bernyawa di kamar apartemennya dengan kondisi yang gak mungkin banget untuk dianggap sebagai bunuh. Tapi nggak ditemukan adanya tanda-tanda orang lain di sana. Dia sendirian dengan pintu apartemen yang terkunci dari dalam. Nggak ada pembobolan, juga nggak ada DNA orang lain. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Ellen Rae Greenberg lahir pada tanggal 23 Juni 1983. Dia adalah anak tunggal dari pasangan Joshua Greenberg dan Sandra Greenberg. Ellen ini orang yang hangat, penuh energi, murah senyum. Dia juga suka banget sama anak-anak. Yang karena hal itu, dia mutusin untuk bekerja sebagai guru SD. Di tengah perjalanan karirnya itu, dia ketemu sama Samuel Goldberg yang bekerja sebagai produser televisi untuk NBC Sport. Setelah menjalin hubungan selama 3 tahun, di tahun 2010, mereka pun bertunangan dan mutusin untuk tinggal bareng di apartemen Venice Loft di Philadelphia. Mereka juga udah ada niatan untuk menikah di bulan Agustus 2011. Singkat cerita, di tanggal 26 Januari 2011, Philadelphia lagi diterjang badai salju. Dilihat-lihat, kok ini badai salju makin lama makin kuat. Karena itu, murid-murid di sekolahan pada dipulangi lebih awal tuh. Otomatis guru-gurunya juga pada pulang cepet kan? Termasuk si Ellen. Dia ngemasin barang-barangnya mau pulang ke apartemen. Di tengah jalan, dia juga sempat ngisi bensin mobilnya sampai penuh. Sampailah dia di apartemen. Di situ juga ada Sam. Mereka duduk-duduk, ngobrol-ngobrol gitulah. Sampai di jam 3:30, Sam keluar. Mau pergi ke gym yang ada di gedung itu juga. Siap 30 menit nge-gym, Sam balik lagi ke apartemennya. Pas nyampe di depan pintu, kok pintunya nggak bisa kebuka? Ternyata dikunciin dari dalam tuh, pakai grendel tambahan yang kayak gini. Aneh juga ya, ngapain Ellen ngunci pintu dari dalam kayak gitu? Sam mengambil HP-nya terus ngirim SMS ke Ellen, yang pokoknya minta dia untuk bukain pintu. Ditunggu punya tunggu, Ellen gak ngerespon. Sam jadi kesel nih. Dia pun pergi nyamperin security gedung dan minta untuk bukain paksa pintunya. BTW nama security-nya ini Phil Hantem ya. Tapi security ini nolak karena prosedur. Akhirnya Pak Security ini diajak-ajak lantai mereka untuk jadi saksi kalau Sam sendiri yang dobrak pintunya. Udah tuh kebuka, masuklah Sam. Pas dia mau ke dapur, dia ngeliat Ellen dalam posisi duduk bersandar ke lemari dapur dengan keadaan penuh darah. Dan tahu nggak apa yang bikin paling merinding? Ada pisau yang di dadanya. Tentunya Sam shock banget. Orang 30 menit yang lalu mereka masih ngobrol-ngobrol, dia pun langsung nelpon 911. I just walked to my apartment. My fiance's on the floor with everywhere. What is the address? 4601 Flat Rock Road. Please come help now. 4601. Gak lama, petugas datang. Mereka bawa jenazah Ellen ke rumah sakit untuk diotopsi, juga ngecek-ngecek TKP. Di atas meja, petugas menemukan ada semangkuk salad buah yang baru saja dibuat. Setelah ngecek-ngecek, mereka nggak menemukan tanda-tanda pembobolan. Yang disayangkan juga, CCTV yang berada di sekitaran TKP itu nggak berfungsi. Mereka cobalah nanya-nanya ke tetangga, ada dengar suara-suara aneh nggak dari kamar sebelah? Kayak suara benda-benda keras atau suara teriakan gitu. Mereka bilang nggak dengar apa-apa, kecuali suara pas Sam dobrak pintu tadi. Karena itu, awalnya polisi berasumsi kalau ini adalah kasus bunuh. Walaupun demikian, pihak kepolisian Philadelphia tetap melakukan investigasi lebih lanjut dengan mencoba mencari informasi dari orang-orang terdekat Ellen. Dari kesaksian orang-orang, mereka menemukan 1 atau 2 bulan sebelum kejadian, sifat Ellen tuh kayak berubah. Padahal dia kan orangnya super periang gitu, tiba-tiba kelihatan kayak lebih pendiam dan sering cemas. Kayak orang yang lagi ada beban pikiran gitu loh. Tiap kali ditanyain, dia cuma bilang stres karena pekerjaan. Ditanyain tuh ke guru-guru yang merupakan teman kerjanya Ellen, apa Ellen emang kelihatannya sesetres itu kah sama pekerjaannya? Tapi mereka pada jawab, enggak kok, dia kelihatannya biasa-biasa aja. Ya gimana ya, tingkat stres seseorang itu kan memang gak bisa diukur. Orang tua Ellen bilang kalau Ellen ini pernah ngomong kalau dia tuh pengen resign. Dia juga pengen pulang ke rumah orang tuanya aja.
Orang tuanya kaget dengar hal itu, karena padahal kan Ellen ini sesuka itu sama pekerjaannya, sampai bela-belain ngerantau pula. Tapi kok malah pengen resign? Ellen bilang dia capek aja pokoknya. Ayahnya ini benar-benar khawatir sih, soalnya Ellen ini sikapnya aneh banget. Diajakinlah Ellen ke psikiater. Setelah 3 kali kunjungan, suasana hati Ellen kelihatan membaik. Psikiater ini juga ngasih obat-obat antidepresan sama obat tidur gitu. Sejak dari situ, orang tuanya nggak pernah lagi dengar keluhan lain dari Ellen. Otopsi Ellen ini diserahkan kepada Dr. Marlon Osborne. Di situ dia menemukan ada 8 luka di area dada, 2 luka di area kepala, dan 10 luka di area bagian belakang leher. Ditemukan juga ada 11 luka lebam di area kaki, perut, dan tangan. Luka-luka lebam ini tuh ada yang kelihatan udah dari seminggu yang lalu, ada juga yang kayak baru-baru terjadi. Ada banyak banget luka di tubuh Ellen. Ini tuh janggal banget gak sih untuk dianggap sebagai kasus bunuh? Soalnya ya, menurut para ahli, orang-orang yang emang punya niat untuk melakukan hal itu, mereka pasti bakal nyari cara yang cepet dan gak sakit. Tapi ini kok kelihatannya kayak nyiksa diri. Keesokan harinya, di tanggal 27 Januari, Dr. Osborne pun secara resmi menyatakan bahwa penyebab kematian Ellen adalah pembunuhan. Tapi pihak kepolisian tetap kekeh kalau ini tuh bunuh. Karena kan pas mereka ngecek TKP tadi, nggak ada tanda-tanda pembobolan, nggak ada orang asing yang masuk ke area apartemen mereka, pintu apartemennya kekunci dari dalam, kayak nggak mungkin banget ada orang lain yang masuk. Sam sebagai orang yang paling dicurigai juga ngasih alibi, yang pas dicek ya sesuai. Di pisau yang di dada Ellen itu cuma ada DNA Ellen sendiri. Ditambah lagi, enggak ditemukan defense wound atau luka pertahanan diri, yang biasanya luka ini suka ada ketika korban mencoba melindungi dirinya selama penyerangan. Kepolisian berasumsi kalau lebam-lebam itu mungkin karena aktivitas fisik aja, kayak yoga misalnya. Orang tua Ellen kesel banget dengar hal itu, karena mereka tahu betul Ellen ini nggak pernah pergi ke kelas yoga. Kok bisa-bisanya mereka ngomong kayak gitu? Kepolisian juga menambahkan lagi kalau mereka itu udah membawa seorang ahli patologi saraf yang memang sudah sangat terkenal, yaitu Dr. Lucy Rorke Adams, yang hasilnya menyatakan bahwa tusukan-tusukan di belakang leher itu nggak mengenai sarafnya, yang kalau saraf ini kena, Ellen bakal otomatis lumpuh. Tapi kan dibilang saraf itu nggak kena, jadinya ada kemungkinan Ellen melakukan hal itu semuanya sendirian. Walaupun posisi lukanya terlihat janggal, semua bukti yang ada nunjukin kalau nggak ada pelaku lain di TKP. Beberapa saat setelahnya, Dr. Osborne menghadiri pertemuan tertutup dengan kepolisian. Nggak lama setelah itu, dia pun mengubah keterangan kematian Ellen sebagai bunuh secara resmi setelah ia meninjau bukti-bukti yang ada. Dan dengan hal ini, kasus Ellen Greenberg pun ditutup sebagai kasus bunuh. Ini tuh sulit banget untuk diterima sama orang tua Ellen, karena mereka percaya putri mereka nggak bakal ngelakuin hal itu. Mereka pun membawa pengacara pribadi mereka, Larry Krasner, untuk bertemu dengan pihak berwenang. Larry mencoba menekan kepolisian untuk memberikan file-file kasus Ellen ini, kayak foto-foto otopsi, foto TKP, yang gitu-gitulah. Karena keluarga Ellen ngerasa kepolisian ini cukup tertutup. Tapi kepolisian ini nolak dengan alasan kasus ini udah ditutup, jadi mereka udah nggak punya wewenang lagi. Pokoknya udah tuh bicara panjang lebar, akhirnya dikasih tuh aksesnya. Tapi syaratnya mereka harus baca filenya di ruang itu, nggak boleh foto-foto, nggak boleh nulis catatan, pokoknya ingat di otak masing-masing aja. Kan kocak. Maksudnya ini yang minta keluarganya sendiri loh, kenapa dipersulit gitu? Tapi ya mau gimana, mereka nggak dapat informasi apa-apa di situ. Setelah itu, orang tua Ellen membawa pengacara baru, yaitu Joseph Podraza, yang akhirnya bisa dapat akses ke file-file kasus Ellen. Di situ, anehnya, Joseph nggak bisa nemuin catatan resmi sama sekali dari Dr. Lucy, yang ahli patologi saraf tadi itu loh. Lah, kok bisa nggak ada? Akhirnya ditanyainlah ke Dr. Lucy-nya langsung. Dr. Lucy bilang, beliau emang sering dikontrak sama kantor medis itu,
Tapi beliau nggak ingat pernah terlibat dalam kasus Ellen ini. Akhirnya mereka pun menghubungi Dr. Wayne Ross, seorang ahli patologi saraf juga, untuk ngecek ulang. Di situ beliau menemukan ada satu tusukan di bagian belakang leher Ellen yang nembus ke dura mengenai saraf. Yang begitu saraf itu kena, seharusnya Ellen bakal langsung lumpuh atau pingsan karena rasa sakit yang luar biasa dan kerusakan sistem motorik. Jadi kok bisa akhirnya itu nancep di dada Ellen? Beliau percaya ini tuh cuma rekayasa untuk nutupin kejadian yang sebenarnya, apalagi tentang luka-luka yang di belakang leher itu. Kita aja kalau gatel di sana suka susah ya garuknya, mana tangan juga pegel. Lah ini ada luka, bukan cuma 1 loh, 10. Bayangin coba, pokoknya itu benar-benar gak logis sih. Polisi kan kekeh banget untuk nganggap ini kasus sebagai kasus bunuh, dengan pintu terkunci dari dalam sebagai alasan paling kuat. Tapi Joseph Pedraza menemukan kejanggalan di foto yang dia temukan di file itu. Katanya Sam kan ngedobrak pintu itu. Bayanginlah ada pintu yang dibuka paksa dalam keadaan grendelnya kepasang. Seharusnya itu grendel kan bakal bengkok, ataupun kayu di bingkai pintu itu bakal rusak parah. Tapi ini kok kelihatannya rapi banget. Beberapa ahli juga menyebutkan kalau model kuncian kayak gitu bisa dimanipulasi oleh orang yang berada di luar ruangan. Pokoknya lewat celah tipis itu bisa dimasukin benang gitu, terus posisinya dijatuhin sampai dia bisa kekunci. Tapi hal ini tuh masih diperdebatkan. Masih ingat gak sama Phil Hantem? Bapak security itu loh. Bapak ini ngasih kesaksian kalau di hari kejadian dia sama sekali gak ninggalin mejanya. Dalam artian dia gak ngeliat Sam pas dia dobrak pintu itu. Joseph juga menemukan kalau darah yang ada di TKP itu kayak dikit banget. Yang bikin dia curiga apa TKP-nya udah dibersihin apa gimana nih. Yang disayangkan, nggak dilakukan uji luminol di TKP, yang padahal itu kan bisa ngedeteksi apakah ada darah yang udah dibersihin. Joseph bilang dia kecewa banget sih, karena petugas banyak ngelewatin detail-detail penting. Perkara dari awal mereka emang udah nganggap ini kasus sebagai kasus bunuh. Ada sebuah temuan juga yang menyatakan di hari kejadian Sam nggak langsung nelpon 911, tapi ada 2 orang yang dia hubungi duluan. Yang pertama adalah orang tuanya, dan yang kedua adalah pamannya yang merupakan seorang pengacara. Mungkin kalian bertanya-tanya, Sam ada bantuin nyari-nyari bukti nggak? Enggak, karena Sam sendiri menyatakan bahwa dia sangat terpukul dengan kepergian tunangannya itu. Dia juga udah menerima secara ikhlas dan rela dengan kematian Ellen yang ditetapkan sebagai bunuh oleh kepolisian. Keluarga Ellen dan tim mereka udah ngirim bukti yang mereka temukan sebanyak lebih dari 10 GB, termasuk berkas forensik, temuan medis yang terperinci, analisis luka dari 3 pejabat pemeriksa medis. Tapi pihak keluarga ngerasa seakan hal itu diabaikan. Setelah berjuang belasan tahun, di tahun 2023, Pengadilan Philadelphia memutuskan bahwa keluarga Ellen punya hak untuk menggugat kantor pemeriksa medis karena mereka menemukan ada cukup banyak bukti yang nunjukin kalau penyelidikan di awal itu sangat ceroboh dan cacat. Jadinya, keluarga Ellen bisa terus menuntut kantor pemeriksa medis untuk mengubah status kematian Ellen. Di tahun 2025 kemarin, Dr. Marlon Osborne menyatakan bahwa setelah meninjau bukti-bukti baru, sesuai pendapat profesionalnya, dia tidak lagi percaya bahwa ini adalah kasus bunuh. Tapi hal itu nggak dapat mengubah status kematian Ellen, karena waktu itu Dr. Osborne udah pensiun. Di tanggal 10 Oktober 2025 kemarin, Lindsay Simon, kepala dokter forensik Philadelphia, merilis laporan sebanyak 32 halaman yang menyatakan bahwa kematian Ellen sebagai bunuh. Dengan beralasan bahwa secara teknis luka-luka itu bisa saja dilakukan sendiri oleh Ellen. Sedangkan tentang cacat saraf di salah satu tusukan di leher itu dipercaya mungkin tidak sengaja dibuat oleh dokter otopsi, bukan karena pisau Ellen sendiri. Keluarga Ellen benar-benar kecewa sama keputusan itu. Walaupun begitu, mereka belum menyerah.
Mereka bertekad akan melakukan apapun demi mendapatkan keadilan bagi putri mereka. Jadi, itu aja guys obrolan kita hari ini. Gimana pendapat kamu? Tulis di kolom komentar. Aku Mori, dan sampai jumpa lagi. Bye!